Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Indah Maulana Irnasari dengan NIM 33212 dari Tasawuf Psikoterapi kelas Sosiologi B. Di sini saya akan membahas mengenai bullying yang ada di dalam masyarakat. Apa sih itu bullying? Bullying merupakan penyimpangan negatif karena tindakannya yang dipandang rendah dan melanggar suatu nilai dan norma yang ada di masyarakat. Dalam ilmu sosiologi, teori simbolik digunakan untuk menguraikan kasus bullying. Teori ini dikemukakan oleh Georgia Herbertman, yakni memandang bahwa individu memiliki simbol-simbol di dalam interaksi di mana masyarakat tersebut dapat memahami simbol-simbol tersebut. Bullying adalah situasi di mana terjadinya sebuah kegiatan penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan yang bertujuan untuk menyakiti orang lain, baik dalam bentuk fisik, psikis, atau perkataan, sehingga sang korban sering merasakan sakit, depresi, dan terjebak dalam perilaku bullying biasanya dilakukan oleh siswa yang dominan seperti para senior. Para senior beralibi bahwa tindakan bullying merupakan tindakan turun-temurun yang dilakukan sejak zaman senior terdahulu, di mana jika junior melakukan kesalahan, maka senior memberi hukuman berupa bullying. Nah, banyak faktor yang memicu seseorang untuk melakukan bullying. Salah satunya yaitu kurangnya rasa kepercayaan diri, sehingga sang pelaku ingin merasa lebih baik dengan cara membuli. Yang kedua, kurangnya rasa empati. Dan yang terakhir, mencari-cari perhatian. Nah, sang pelaku akan mencari-cari perhatian dengan cara membuli dan akan dipandang oleh orang lain itu bahwa dia itu hebat. Di sini juga terdapat macam-macam bullying, yakni yang pertama ada bullying secara verbal atau dengan kata-kata. Bullying secara verbal terjadi ketika pelaku melakukan intimidasi melalui kata-kata mereka kepada seseorang korban. Intimidasi yang dilakukan seperti nama julukan, nama celaan, hinaan, fitnah, teror, memanggil dengan nama orang tua, gosip, dan pernyataan-pernyataan yang masih harus diselidiki kebenarannya. Yang kedua yaitu bullying secara fisik. Jenis bullying ini melibatkan kontak fisik antar pelaku dan korban, baik secara langsung maupun tidak langsung. Biasanya bullying ini dilakukan oleh para remaja yang bermasalah, dan kemungkinan besar pelaku bullying di sini akan cenderung melakukan tindakan kriminal. Yang ketiga itu ada bullying secara rasional atau hubungan pertemanan. Biasanya dilakukan per kelompok. Bullying tipe ini cenderung melakukan pelemahan harga diri si korban dengan cara pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Sikap-sikap seperti pandangan sinis, lirikan mata, tawa mengejek, hingga bahasa tubuh yang merendahkan korbannya. Nah, biasanya si korban akan mengalami rasa tidak nyaman berada di lingkungan sekitar dan bisa saja mengalami depresi yang luar biasa. Yang keempat yaitu bullying secara elektronik atau cyberbullying. Nah, bentuk bullying ini biasanya meliputi kata-kata kasar atau gambar-gambar yang tidak senonoh, di mana pelaku mengirimkan gambar-gambar tersebut melalui media elektronik seperti SMS, chatting, atau media sosial yang populer lainnya. Di sini ada perbedaan antara bullying dengan candaan. Nah, candaan dilakukan anak-anak sebagai salah satu cara komunikasi dan bentuk sosial, interaksi sosial. Bercanda dapat mempererat hubungan pertemanan di antara anak-anak karena mereka dapat tertawa bersama dan menjadi lebih akrab. Bahkan sebagai bentuk candaan mungkin hanya dapat dilakukan pada anak-anak yang berteman akrab. Sementara itu, perbedaan mencolok pengertian bullying dari candaan adalah tujuan pelaku yang melakukan perundungan karena perasaan benci dan bermaksud menyakiti.
Tujuan melakukan bullying bukanlah untuk membangun hubungan, melainkan untuk mempermalukan dan menyakiti korban sehingga pelaku merasa lebih hebat. Dan korban bullying biasanya akan memiliki gangguan depresi dan kecemasan. Hal ini karena meningkatnya perasaan sedih dan kesepian pada dirinya. Selain itu, perilaku bullying yang diterimanya akan mengubah pola tidur, pola makan, hilangnya minat pada aktivitas yang biasa mereka nikmati, dan juga perubahan sikap yang ada pada diri si korban. Nah, di sini ada beberapa cara untuk meredakan amarah bullying atau meredakan perasaan si korban, yaitu dengan cara tetap tegar dan yakin bahwa kamu adalah orang yang hebat, yang kemudian terus berusaha menjadi lebih baik. Selanjutnya, lakukan semua kegiatan dengan positif, atau carilah kegiatan yang positif untuk diri sendiri. Terus lakukan lupakan perlahan kejadian di masa lalu. Kemudian pilih teman yang mendukungmu. Dan yang terakhir, percaya diri dan anggap semua respon orang lain terhadap kamu adalah sesuatu yang baik untuk dirimu dan untuk kedepannya. Terima kasih telah menonton video saya, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam postingan kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.